Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra mubaraka wa farada 'alaina naharahu siyama wa sanana fi layalihi qiyama wa ja'ala amala fihi mudha'afa anzala fihi al-Qur'ana hudal linnasi wa rahmatan wa syafi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa kana 'azizan hakima. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa kana lil alamina basyira wa nadhira wa mu'alliman karima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anna lahumul busyra wa jannatan na'ima ma ba'du. Hadratul mukaramun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, jamaah salat subuh yang berbahagia, berkhusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Akhirul Karam Ustaz Dr. Andes Kurnain dan para asatidzah lainnya yang disebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Juga Ketua DKM Masjid Al-Jahari Bapak Haji Ahmad Dayari dan Bapak Haji Bambang dan lainnya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah usahanya, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Pagi hari ini ceramah mengaji Pak ya, sebab kalau ngaji agak panjangan dikit katanya. Kalau ceramah kultum kuliah tunggu makan, kita lagi puasa kan. Jadi kira-kira 30 menit 40 menit. Hari ini hari terakhir di dalam bulan Ramadan, maka bahasan kita adalah memahami makna Idul Fitri. Idul Fitri ya sekata Aidun artinya kembali, Fitri dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, seperti walad ummuhu, yaumi walad ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Para ulama memberikan satu pemahaman makna Idul Fitri itu ada 5. Yang pertama yaumul farhi, hari kegembiraan. Yang kedua yaumul ibtisyari, hari pelepasan lelah. Yang ketiga yaumul ibadah, hari ibadah. Yang keempat yaumul ikhwatil islamiyah, hari persaudaraan Islam. Paling tidak ada 4 semacam itu. Dikatakan yaumul farhi, hari kegembiraan, karena umat Islam telah melaksanakan dan mampu menyelesaikan tugasnya puasa di bulan Ramadan. Sehingga ibtasyiru, gembira melaksanakan ibadah puasa. Tinggal kita mengambil hasil daripada ibadah puasa kita. Apalagi nanti ketika ila ghurubus syamsi fi akhir Ramadan. Apalagi setelah akhir Ramadan, terbenamnya matahari. Semua gembira. Nah, kegembiraan inilah umat Islam ini yang pada hakikatnya mampu melaksanakan. Karena belum tentu tahun depan umur kita sampai. Seandainya sampai, belum tentu sehat kita sampai. Seandainya sehat kita sampai, belum tentu iman dan Islam kita sampai. Tapi ada beberapa hal ketika akhir Ramadan, Nabi SAW amat sedih. Karena Ramadan sudah meninggalkan. Ini terbukti dalam satu hadis, Rasulullah SAW kalau akhir Ramadan beliau mengucapkan doa Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa Ramadan wa Ramadan.
Ya Allah, sampaikanlah lagi umur saya pada Ramadan akan datang. Ya Allah, sampaikan lagi umur saya pada Ramadan akan datang. Ramadan dan Ramadan. Bahkan sedihnya itu bukan Nabi saja, tapi juga semua alam. Idza kana akhir lailati min akhir Ramadan. Jika Ramadan berakhir, bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Semua benda langit dan bumi, wa malaikatu, dan juga para malaikat ikut menangis dan sedih. Kenapa demikian? Musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena akan terjadi musibah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah mengucapkan itu, sahabat bertanya, kenapa ada musibah, kan sudah melaksanakan ibadah puasa. Katakan, qila ayu musibati ya Rasulullah. Apa musibah yang terjadi kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum menjawab, ya zihabu Ramadan, karena Ramadan telah meninggalkan kita. Musibahnya apa? Li annal hasanata fihi mujma'atun. Karena di dalam Ramadan hanya ada di dalam bulan Ramadan semua kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Artinya kebaikan-kebaikan itu lipat gandakan. Baik bersifat sunnah akan mendapatkan pahala wajib, man adda fi bi khoslati minal khair kana kaman adda fardatan fi masiwah. Begitu juga kewajiban-kewajiban, man adda fardatan kana kaman adda sab'ina fardatan fi masiwah. Siapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib, maka seakan-akan melakukan perbuatan 70 kali wajib di luar bulan. Maka ketika la ghurubus syamsi akhir Ramadan, lenyap semua. Mudha'afannya kebiasaannya bagaimana? Kebiasaan seperti awal mulanya. Kalau kita jamaah yang mendapatkan 27 kali lipat, bahasanya begitu. Ya. Tapi Ramadan, kita salat subuh ini kan masih akhir Ramadan. Ini seakan-akan kita melaksanakan sholat 70 kali Ramadan. Belum lagi jamaah. Taruh 70, berarti satu hari satu malam 70 kali 5, 350. Itu satu hari. Kali sebulan, pas sebulan nih. Berarti 10.500. Seakan-akan kita melakukan sholat satu bulan 10.500. Makanya ada setelah 3 Syawal orang nggak sholat. Bang, kenapa nggak sholat? Saya nggak sholat sebulan juga masih untung. Kenapa? Pahala masih banyak. Dasar mardut gitu kan. Hitung-hitungan gitu kan. Ya. Nah, kata Nabi, maka dihabu Ramadan, meninggalkan Ramadan kepada kita, hilang semua semacam itu. Pada awati mustajabatun, doa-doa orang puasa ini mustajabah. Wadzunuma maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni. Kita perhatikan hadis, siang kita diampuni, malam diampuni. Kita sering dengar hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa, ya, barang siapa yang berpuasa dengan niat iman dan mencari keridhaan Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Kendati pun ulama ikhtilaf dosa besar atau kecil, yang penting dosa dihapusin. Artinya siang kan dihapusin tuh dosa-dosa kita. Malamnya pun begitu juga. Hanya ada di dalam Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri, maksudnya sholat tarawih pada malam hari dengan iman dan mencari keridhaan Allah, maka diampuni dosa di masa lalu. Jadi siangnya. Tapi ketika sudah Ramadan lewat, hanya waktu-waktu yang mustajabah. Sepertiga malam, antara azan dan qomat, antara ketika terjadi hujan, itu waktu-waktu mustajabah. Nah, maka semua hilang. Maka kata Nabi SAW, ini dianggap musibah buat umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kedua, ketika sudah masuk Idul Fitri, apa yang kita kerjakan, kita lakukan? Kan suka selesai kan, minal aidin wal faizin. Jawabnya gimana kita? Sama-sama. Iya, sama-sama. Nah, ini apa ini? Sama-sama.
Para itu doa Pak. Jadi minal aidin wal faizin. Ya, artinya di zaman Nabi bukan saja Idul Fitri, Idul Adha mengucapkan itu, habis perang pun begitu. Habis pulang ke perang ini mengucapkan minal aidin wal faizin. Artinya semoga Allah memberikan kepada kita dalam keadaan seperti kembali dalam keadaan fitrah tadi, wal faizin mendapatkan kemenangan. Karena ini doa, ya maka kalau tidak kita mengucapkan amin. Atau yang lain ketika Rasulullah di zaman sahabat dikatakan bahwasanya karena ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat Nabi. Ketika mereka bertemu, idza iltaqau yaumal aid, ketemu pada hari Aid, ba'duhum li ba'din yaqul, di antara satu sama lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Semoga Allah menerima ibadah kita, yang maksud Ramadan dan semua ibadah, wa minka dan ibadah kamu. Jadi kata ulama Imam Hambali boleh mengatakan sematu la ba'sa ayyakula rajuli rajul yaqul taqabbalallahu minna wa minka. Atau kita kadang-kadang taqabbalallahu minna wa minkum. Atau lain boleh siyamana wasya, itu dibolehkan. Tapi tidak ada sesuatu yang khusus yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas kalau doa gede kita mengucapkan amin atau tambah tadi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu boleh, atau minka semacam itu. Ya. Jangan langsung nah dia maaf-maafin ya. Itu belakangan itu ya. Karena memang yaumul ikhwatil islamiyah, kesempatan kenapa kita disuruh ulama sebagai yaumul ikhwatil islamiyah, karena kesempatan dalam keadaan bersih hati. Kalau hati bersih kan mengucapkan orang minta maaf itu mudah. Tapi kalau hati kotor, jangan kan minta maaf ngelihat orangnya gedek begitu. Ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada orang mengatakan 7 turunan saya nggak mau nanya sama kamu. 7 turunan, bayangin Pak. 7 turunan itu 7 generasi loh. Satu generasi itu 25 tahun kali 7, 175 tahun. Emang umurnya sampai gitu. Ya, itu saking bencinya sama orang, makanya kalau teman akrab jangan terlalu akrab lah, biasa-biasa aja gitu. Ini kadang-kadang kayak gula semut, ada dia pasti deh. Selek dikit aja, masya Allah. Ngelihat rumahnya dia nggak mau, lihat rumahnya nggak mau, muter. Kenapa? Gua gedek sama rumahnya. Sampai-sampai kuncinya juga gedek juga. Sampai gitu kan. Ya, kita kembali. Jadi yaumul farhi, hari kegembiraan, adalah hari kesenangan, hari kebahagiaan. Natipun sisi lain kesedihan ini karena Ramadan meninggalkan kita. Kemudian yaumul ibtisyar. Yaumul ibtisyar ini hari pelepasan lelah. Kenapa hari pelepasan lelah? Karena setelah Ramadan masih ada amaliyah-amaliyah buat kita sekalian. Apa amaliyah itu? Melaksanakan puasa di dalam bulan Syawal. Nah, ini yang dikatakan dan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita setelah melakukan amaliyah Ramadan kemudian diikuti dengan melakukan ibadah yang dinamakan puasa di bulan Syawal. Sehingga bahasanya dikatakan yaumul ibtisyar, hari pelepasan lelah, dan ini merupakan bagian daripada qabulul ibadah. Artinya qabul ibadah ini diterima ibadah. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, riwayatnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bersabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa di dalam bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min syawalin, kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, karena kasyamid dahri kulih, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Jadi pahalanya 6 hari itu sama aja kita puasa setahun penuh. Itu salah satu bentuk tanda-tanda ibadah puasa dan ibadah lainnya diterima.
Sebab kalau kita bicara apakah ibadah puasa kita terima atau tidak, kita tidak mampu mengetahui, tidak ada satu keterangan nas. Tapi kata ulama ada tanda-tandanya. Dalam kaidah katakan wamin alamati qabuli Ramadan, fi Ramadan. Di antara tanda-tanda dikabulkannya, diterimanya ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, au fi ghairihi, atau selain daripada puasa. Ghairi maknanya bisa sholat malamnya, bisa baca Quran, ibadah-ibadah lainnya. Apa tandanya? Ittiba'ul hasanati bil hasanah, yaitu mengikuti kebaikan dengan kebaikan. Kebaikan yang sudah kerjakan tadi kan kayak puasa. Minggu puasa tahun depan masih lama, ada puasa lagi yang mengikuti, di antaranya puasa Syawal. Atau makna ittiba'ul bil hasanati, ittiba'ul hasanati bil hasanah adalah ketika kita membiasakan baca Quran, sabit nggak, tetap nggak ketika bulan Syawal dan seterusnya tetap baca Quran. Kalau bulan Ramadan kan pengennya baca Quran terus ya, betul nggak? Nggak salah, rajin. Coba Syawal masih nggak sabit tetap. Jangan-jangan ada orang rajin ketika bulan Ramadannya, Syawalnya kadang-kadang Qurannya taruh tempat yang paling tinggi, saking tingginya nggak dibaca-baca 11 bulan, saking tingginya gitu. Tapi kalau terbiasa, itu min alamati qabul. Itu tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan dan lainnya. Begitu juga biasa kita sholat berjamaah. Biasa lagi enggak gitu. Nah, ini salah satu bagian. Wa in kanat halatul muslimi ba'da Ramadan, dan seandainya keadaan seorang muslim setelah Ramadan halatan thayyibatan, itu lebih baik daripada sebelumnya. Dengan cara apa? Yaksuru bil hasanati, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, wal amali sholihati, dan amal-amal yang soleh. Fahaza, ini menunjukkan dalilun, sebagai satu tanda petunjuk daripada qabul, artinya ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bagian tadi yang berkaitan dengan masa Syawal itu merupakan bagian rentetan tadi berkaitan dengan puasa di dalam bulan Syawal. Bagaimana kalau tidak 6 hari berlanjut gitu, nggak berurutan, ya nggak apa-apa. Yang penting di dalam bulan Syawal. Nah, inilah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya ketiga, bahwasanya Yaumul Id, Yaumul Zinati. Zinati pakai ta ya, artinya berhias. Bukan pakai nun, pakai ya gitu ya. Ini pakai ta. Hari berhias. Disebut hari berhias ini dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir, dengan membaca, banyakkan baca, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhias dengan pakaian baru. Kan ada suatu kaidah mengatakan, ya, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan bagi orang yang pakaiannya baru, tapi id itu bagi orang yang pertama tujuannya adalah tingkat ketakwaannya bertambah. Ya tadi takwa bertambah itu karena qabul ibadah tadi. Ya, yang tadinya kaslan, malas, jadi rajin. Sebenarnya kata ulama, kalau malas-malas gampang, ada doanya tuh Pak. Mau sholat malas gitu, ada doanya. Allahumma paksain, insyaallah paksaan bisa gitu ya. Jadi pertama tujuannya adalah laisal id imal labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan bagi orang yang pakaiannya baru, tapi id itu bagi orang yang tingkat kualitas keimanan, takwanya bertambah. Tujuan pertama. Yang kedua, laisal id liman tajammalu bil libasi wal markub. Id itu bukan bagi orang dengan berbagai macam fasilitas yang baru. Tapi id itu liman ghafirlahu dzunub, tapi id itu bagi orang yang diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi iman bertambah, takwa bertambah yang menghasilkan pahala banyak, satu sisi dosa-dosa terampuni. Kalau ini volatilitas naik, pahalanya dosa turun atau dosa diampuni zero, niscaya dia tidak akan masuk ke dalam neraka, pasti masuk ke dalam
surga. Nggak mungkin Allah zalim, karena neraka ini bagi orang mujrimin, bagi orang pendosa, bagi orang yang melanggar aturan. Kalau seandainya aturan terjang, kemudian dosa, kita minta ampun dalam Ramadan, dan dosa-dosa kita diampuni. Pas meninggal nggak punya dosa lagi, Allah matub alaina qabla maut, ya Allah terimalah tobat saya sebelum mati. Nggak mungkin Allah masukkan ke dalam api neraka, pasti dimasukkan ke dalam surga. Cuman masalah surga itu tergantung amal ibadah. Ya kalau yang VIP ya Jannatul Firdaus, tapi model-model begini nggak ada nih Jannatul Firdaus. Kayak kita gini nggak ada muka-mukanya bukan gitu. Yang paling level terendah adalah Jannatul Maqamul Amin, surga Maqamul Amin. Nggak apa-apa yang terendah, yang penting masuk. Di emperan juga nggak apa-apa, yang penting surga gitu. Bahasanya kan gitu kan. Tapi kita berikhtiar, ya berikhtiar. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ashabul jannahum fiha khalidun. Itu kedua. Jadi tingkat kualitas iman bertambah, takwa bertambah, dan diampun dosa. Bukan masalah perkara pakaian. Kalau pakaiannya baru nggak masalah, ya. Ini kadang-kadang nggak ada pakaian baru. Biasa ibu-ibu tuh nggak beli pakaian baru, suaminya nggak mau lebaran, ngamar aja, dibawa kolok kemana tuh bu? Nggak tahu kenapa pakaian baru gitu. Bahkan gara-gara suami istri, gara-gara nggak dibeliin dodol, itu pernah ada cerita pak. Saya baca dulu di koran Kompas, ya, saya ingat tuh 82. Karena ketika 82 itu tanggal 1 Februari dihapuskannya judi, saya ingat benar tuh. Dihapuskan judi, tapi 87 berubah lagi namanya, biasa baju ganti forecast, ganti lain. Itu ada ya di daerah Lubang Buaya itu cerai gara-gara nggak bikin dodol. Ya Allah. Suaminya nggak dapet proyek. Ya, zaman dodol kan gitu pak, ya. Nggak berpuas sampai lebaran hari A nggak dapet juga, marah bininya. Pokoknya cerai, bener cerai, ngajukan gugatan. Jadi cerai gara-gara nggak bikin dodol. Jadi kalau pakaian baru nggak apa-apa. Apalagi kalau jauh hari ngasih gamis sama saya, alhamdulillah tuh saya pakai tuh. Bukan mancing gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Saya pakai terus, pahalanya mengalir, nggak apa-apa dipakai tuh ya. Kalau baru, kalau enggak ya nggak apa-apa. Atau fasilitas baru yang lain. Yang pindah ampun fasilitas apa? Rumah baru, semua baru nggak apa-apa. Yang baru semua, asal jangan bini-bini baru. Ya. Nggak apa-apa, ketawa pak ya. Biar nggak boring ya. Gitu. Ya artinya di sini ada dua tadi. Jadi yang maksud zina berhias itu ada berhias dengan takbir. Ya. Jadi bukan menjadi tujuan utama. Kemudian selanjutnya yaumul ibadah, yaitu hari ibadah. Kenapa ibadah dimulai mana ketika Guru Syamsi? Ya kita berkaitan dengan bayar zakat ya, kaitannya masalah zakat, kaitannya zakat fitrah. Zakat fitrah kaidah aja kan nih Pak. Zakat wajib Pak ya, zakat fitrah ya. Kalau dalam hukum fikih itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa makruh. Ya. Jadi kaidahnya adalah wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi, diwajibkan zakat fitrah itu ketika bi ghurubi syamsi, ketika terbenamnya matahari fi akhir Ramadan, di dalam bulan akhir Ramadan. Jadi kalau kita bicara wajib dalam kaidah, itu wajibnya setelah mintar malam nih, setelah maghrib itu wajib. Karena kewajiban ini Rasulullah SAW mencanangkan pada tanggal 27 Ramadan, bukan awalnya. Kalau puasa sudah mulai dari Syaban, diinformasikan tahun kedua Hijrah. Sedangkan kewajiban zakat fitrah itu diwajibkan ketika Nabi mengucapkan pada tanggal 27 Ramadan. Faradallah Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu dengan dua tujuan. Pertama adalah tuhrotal lis-shaimi minal lagwi warofas. Tujuan pertama adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Yang kedua, matal lil masakin, dan makanan buat orang-orang miskin. Man adda
Man addaha qabla sholati fahiya zakatum makbulatun. Dan barang siapa yang menunaikan sebelum, ya, artinya sebelum waktu sholat Idul Fitri, maka termasuk zakat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waman adda ba'daha, waman addaha ba'da sholati, barang siapa yang membayarnya setelah sholat Idul Fitri, maka dikatakan fahiyah shadaqatun min shadaqatin. Dia tidak termasuk zakat, tapi dia termasuk sedekah biasa. Jadi teorinya masuknya ketika akhir Ramadan, maghrib, dan dia memasuki pada bulan Syawal malamnya. Jadi kalau belum masuk belum bisa. Ya. Contoh, bayi baru lahir dizakati nggak, Pak? Zakati nggak? Kalau dia lahir bulan malam takbiran jam 8 atau jam 9, kira-kira dizakati nggak? Kan udah mulai Syawal. Ini besok takbiran malam Senin ya? Ada yang punya istri hamil 9 bulan nggak? Lahir jam 9, jam 8, jam 7, setengah 7 lah. Ajan kan jam 0. Zakati nggak? Yang enggak. Udah masuk ada. Kan dia masuknya akhir Ramadan, artinya masuknya Ramadan dan juga ketika Syawal. Dua tadi. Ya, jadi tidak dizakati. Atau begini dah, ada malam takbiran yang nikah. Ada nggak? Tapi jarang ya, belum pernah dengar ya. Malam takbiran belum ada. Kalau Ramadan banyak nikah. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Ramadan. Tiba-tiba jam 9 pengen nikah gitu. Udah ngebet bener ini udah jam malam takbiran. Lakinya tanggung jawab kan sebagai yang memberikan, istrinya dizakati nggak tuh kewajibannya? Enggak, kewajiban dari bapaknya. Suami punya kewajiban. Ini kadang-kadang bingung juga ya orang. Kita ngambil kaidah nih, janin ya Pak. Ini kaidah begini. Walau kharaja ba'duhu qabla ghurubi syamsi, ya. Seandainya janin itu keluar sebagian sebelum terbitnya matahari, terbenam matahari, wa ba'duhu ba'da lailati syawal atau lailatul fitri, dan juga sebagian keluar janin tadi pada malam takbiran, ya. Malam takbiran tadi ya. Maka katakan fala tajib zakatuhu, maka tidak wajib buat zakat dia. Kenapa? Li'anna fi hukmil janin, karena dihukumi sebagai janin. Kenapa janin separoh? Contoh begini. Maghrib sekarang jam 6:01. Ada orang di rumah sakit jam 6:05 keluar tuh. Ya, beranak gitu. Yang keluar pala dulu sama kaki duluan. Oh, pala ya, kaki dulu ya. Pala, pas pala keluar kan lama tuh, wow, semangat dengar 5 menit belum keluar semua. Tiba-tiba ajan keluar separoh. Nah, maka falam tajid zakatuhu, tidak wajib dizakatkan. Ini salah satu bagian. Ya, hatta malam takmu, sehingga dia sempurna. Nah, kaidah ini menunjukkan bahwasanya seandainya dia setelah dalam keadaan semacam itu, maka nggak wajib dizakati. Kenapa? Dia dihukumi dengan janin karena baru separoh, kecuali pas jam 6:03 lahir. Nggak juga, kecuali jam 6 kurang 5 atau pokoknya selesai itu jam 6. Itu kaitannya dengan masalah semacam itu. Nah, ini berkaitan dengan wajib, Pak. Kemudian istilahnya ada namanya hukum mubah. Kapan zakat itu bisa dikeluarkan zakat fitrah disebut mubah? Arti mubah boleh. Kalau bicara boleh dari awal Ramadan itu boleh, bicara boleh Pak ya. Jadi kemarin kita awal Ramadan tarawih jam berapa? Hari apa? Malam Sabtu ya. Maghrib kita bayar zakat boleh. Oh awal bener, ada orang punya anak 30 misalnya. Ya. Dia pengen nyicil 30 anak banyak, kalau sekaligus kan berat. 30 malamnya pertama yang tua yang muda, ya setahun 2 kali beranak misal gitu. Kedua, ketiga, 4 tuh juga.
bicara mubah itu boleh. Seandainya, nih bicara fikih hukum, seandainya tanggal 10 meninggal, itu boleh diambil lagi zakat itu. Ya, kalau nggak tega, kasih miskin, kasih beras misalnya. Pas sudah tanggal 10 diambil lagi, beras udah jadi mulut kan gitu, kembali lagi. Tapi dalam hukum dibolehkan. Kenapa? Dibolehkan karena kan belum kewajiban, cuman mubah dibolehkan. Kalau bolehkan dari awal Ramadan boleh. Ya, makanya kenapa panitia tanggal 20, 25 udah bikin. Tujuannya tadi, tujuannya untuk bagaimana bisa mengalokasikan kepada mustahik itu doang. Ya, kalau semua ikutin wajib ini, pengen wajib semua habis maghrib, panitia repot. Kalau mustahik cuma 15, kalau 200, saya ingat tahun berapa Pak? 87, 88 Pak. Yang ternyata pemerintah memajukan, saya jadi panitia sampai 2:30. Kenapa? Orang membayar zakat pada bayar zakat malam. Kita alokasi 1 RW, bayangin aja dulu kayu manis. 1 RW bayangin itu. Nah, jadi kalau kita bicara mubah itu boleh dari awal. Ya, dari awal kita boleh bayar gitu kan. Kemudian ketiga, hukumnya bisa sunnah. Sunnahnya kapan? Sunnahnya ketika badak subuh sampai dengan sholat id itu sunnah tuh. Kalau kita ngikutin sunnah repot deh Pak. Ya, kan kita pengen ikut sunnah ya. Pengen sunnah Nabi, sunnahnya besok bayarnya pagi-pagi jam 6, panitia udah pada bubar. Ya. Kemudian waktu makruh setelah ba'da sholat id sampai maghrib. Kemudian yang haram setelah maghrib, 1 Syawal gitu. Nah, ini bicara berkaitan dengan masalah zakat. Berkaitan itu zakat sebagai pembersih. Pembersih untuk apa pembersih tadi? Kata ulama ibarat sholat, itu zakat itu seperti kalau ada kelupaan kita pakai sujud sahwi sebagai pembersih penyempurnaan daripada ibadah. Maka hadisnya kan ada tuhrotal lis-shaimi, ya, pembersih bagi orang-orang yang puasa minal lagwi warrofas, ya, daripada sifat yang perkataan yang enggak berguna, sia-sia dan perkataan kotor. Jadi kalau kita tidak sengaja ucap-ucapan jelek, makanya salah satu bagian Imam Ghazali mengatakan kalau puasanya orang khawas, itu puasa menjaga seluruh anggota badan. Dia katakan kamin so'imin, berapa banyak orang yang puasa, salahu min syamihi, dan mereka tidak mendapatkan suatu illal ju' wal atsu, kecuali lapar dan haus. Maka beliau katakan kaftul jami'il jawarih. Jadi dia menjaga seluruh anggota badan. Di antaranya tadi menjaga salah satu bagian yang sifatnya lago, sia-sia dan rafas adalah hifzil lisan. Minal gibati wal kezibi wan namimati. Menjaga lisan dari sifat-sifat kezib, bohong. Berkata ini zakat itu sebagai penyempurna. Suami bohong kepada istri, ya, dalam bulan puasa ini. Batal nggak puasanya? Nggak batal, tapi yubtilu sawabuha, tapi hilang, batal, pahalanya nggak dapat pahala. Ya, maka hati-hati itu Pak. Bini minta duit berlebaran bilang nggak ada. Ini kantong nggak ada, kantongnya kosong, dompetnya kosong. Naruh di kos kaki malahan. Gitu. Ya. Tapi suami jujur Pak, maafin kenapa? Papa suka bohong ya. Bohong kenapa Pak? Sebenarnya Papa gajinya 12 juta, ngasih Mama 7 juta. Nah 5 juta kemana tuh? Bohong nggak tuh? Bohong. Mama maafin, tapi Mama juga minta maaf ya. Kenapa Mah? Kadang-kadang kalau Papa lagi tidur, dompetnya Mama ambil. Sama-sama bohong gitu. Nah artinya tadi, dari kedzib wal ghibah. Nah sifat ghibah tadi itu untuk menghilangkan tadi zakat tujuannya semacam itu. Ya. Ghibah apa sih? Zikru akhal muslim bima yakrah, menceritakan kejelekan orang muslim. Nah kalau mau ceritakan orang muslim jangan sebutin namanya fulan gitu, siapa orang nggak tahu gitu kan. Tapi kalau jelas-jelasan dia begini-begini apalagi tuh ya. Bahkan lebih dahsyat lagi kata Nabi, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Hati-hati kamu dengan ghibah, karena ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau suruh pilihan ya mau ghibah apa mau, nah, nggak ada pilihan, dua-duanya nggak dipilihkan gitu ya katanya. Ini tadi jelas tadi tujuannya semacam itu. Maka dengan adanya zakat ini
dia akan bisa menghilangkan semacam. Artinya dia pembersih daripada zakat tadi. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain zakat juga punya keistimewaan. Wa fi riwayatin ukhra, Rasulullah SAW sabda, man aqta shadaqatal fitri. Di sini sebutkan sedekah, artinya zakat ya. Barang siapa orang yang memberikan zakat, kana lahu asyratu asya'a, maka baginya akan mendapatkan 10 sesuatu keutamaan. Jadi ini artinya fadilah zakat fitrah. Yang pertama adalah yurahu jasaduhu minaz dzunub. Dia akan membersihkan badannya daripada dosa-dosa. Maka sebut dengan zakat fitrah, ada zakat badan. Kalau kita bicara makna dalam Quran itu sedekah ada dua, sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah wajib itu artinya maksudnya sedekah zakat ya, zakat wajib, zakat harta, nanti berkembang lagi ya. Dan semuanya. Sebenarnya zakat sunnah itu maksudnya ada zakat fitrah, yaitu badan tadi. Maka yang pertama keuntungannya adalah badan menjadi bersih, hilang daripada dosa-dosa. Yang kedua, wasani yu'taku minan nar, dia akan terbebas dari api neraka. Yang ketiga, wasalis yusiru sumuhu makbulan, dan dia menjadikan salah satu bagian untuk dikabulkannya puasa. Jadi sekali lagi kalau puasa nggak zakat nggak seimbang tadi, karena dia sebagai penyempurnaan tadi. Kemudian yang berapa ya, kelima ya? Ya. Warabi, yang keempat, keuntungan dari zakat dari yastajibul jannah, dia wajib dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis, yang kelima, yakhruju min qabri aminan, dia akan keluar dari kubur nanti dalam keadaan aman. Artinya ketika yaumul ba'si wa idzal qubur bu'sirat, maka ketika semua alam semesta ini hancur, ketika Allah akan membangkitkan, ya maka Allah mengatakan wa idzal qubur bu'sirat, maka kubur-kubur dibangkitkan keluar. Nah, dia dalam keadaan aman Allah Subhanahu wa taala. Wasadis, yang keenam, yuqbalu ma amilu minal khairati fitil kasana, akan dikabulkan amalan-amalan kebaikan 1 tahun ke depan. Wasabi, yang ketujuh, tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah, dengan zakat itu dia wajib baginya, kata Nabi, mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Wasamin, yang ketujuh, yamuru ala sirati kalbarti khotib, mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim melaksana kilat yang menyambar. Tadi ada berapa perkara yang bisa orang lewatin jembatan Shiratal Mustaqim kecepatan melaksana kilat. Di antara menjaga sholat yang 5 waktu di antaranya. Kemudian zakat juga termasuk. Ya. Sama juga kaitannya dengan korban. Ya, korban kan gitu kan. Ya. Korban pun begitu. Kaitannya dengan melewati jembatan tadi. Maka dikatakan karena ketika di jembatan Shiratal Mustaqim itu Nabi berada di mauqif. Mauqif ini startnya. Nabi mendoakan umatnya itu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, salim ummati, salim ummati. Maka dalam satu keterangan hadis katakan nyamur ala surat kalbarqi khatib. Ada satu kelompok yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu kecepatannya laksana kilat, yang pertama. Yang kedua, yamur ala surat karih. Ada kecepatannya laksana angin, termasuk cepat. Yamur ala surat katoir. Kecepatan laksana burung. Burung masih juga cepat. Yamur ala surat kalyamsi. Nah, yang keempat baru tuh. Lewati jembatan Shiratal Mustaqim jalan kaki. Nah, jalan kaki lama itu. Ya, jalan kaki. Kemudian terakhir ngesot. Aduh, makanya salah satu bagian bisa menyebabkan tercepatnya melewati itu dengan bayar dari zakat. Ini artinya sini zakat fitrah. Beberapa tadi? 5. Berarti udah ngantuk ya? Jam 6 ya? Udah jam 6 ya? Watasya yang 9.
Yarjubu mizanuhu minal hasanat, dan mizannya itu timbangan itu diperberat disebabkan karena bayar zakat. Wal ashir, kemudian yang ke-10 adalah yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil asqiya, dan nanti namanya dihapus Allah Subhanahu wa taala dari kelompok orang-orang yang celaka. Ini salah satu bagian keistimewaan orang yang bayar zakat. Makanya buru-buru ya. Orang kalau kerja di Jakarta jangan bayarnya di kampung. Gak bisa. Karena zakat fitrah itu bagi orang yang terdekat. Kata ulama paling nggak 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Ini nyari duitnya di Jakarta, bayar di kampung. Kalau zakat mal di mana saya boleh, kalau zakat fitrah jangan. Sama keluarga, tetangga yang paling dekat. Yang terakhir adalah Yaumul Id, Yaumul Ikhwatil Islamiyah. Bahwasanya hari raya itu termasuk Yaumul Ikhwatil Islamiyah, hari persaudaraan Islam. Tadi maka setelah Id, selesai sholat, kita cari orang-orang yang pernah kita lukai, terutama orang tua, masih punya orang tua itu. Ya, kalau orang tua yang meninggal ya ke kuburan dah. Gitu. Doakan orang tua. Gitu. Salah satu bagian. Sebab salah satu bagian yang dosanya itu kadang-kadang Allah percepat hukumannya itu dosa terhadap manusia. Apalagi orang tua. Kullu dzunubi, kata Nabi, setiap dosa yuakhirullahu ta'ala masya'a minha ila yaumil qiyamah. Aku tangguhkan hukumannya pada hari kiamat. Maksudnya nggak cepat gitu. Kayak misal sholat. Orang sholat nggak sholat, itu hukumannya nggak langsung diberikan. Nanti di akhirat. Kalau orang sholat dihukum lagi sama Allah langsung, ketahuan kita. Contoh satu hari nggak sholat, benjol sedikit nih kayak kacang, misalnya gitu kan. Sehari nggak sholat 5, ada 5. Sebulan berapa? Allah masih sayang sama kita tuh, suruh tobat. Tapi hubungan kepada manusia, terutama orang tua, hubungan manusia apa? Ya, itu Allah percepat. Maka tadi kullu dzunubi wa akhirat ta'ala masya'a minha ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah tangguhkan hukumannya pada hari kiamat sesuai dengan kehendak Allah. Illa, ada istisna, kecuali uququl walidain, kecuali dosa kepada orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajjilu li sahibi, maka Allah percepat dosanya bagi pelaku tadi. Fil hayati, ketika hidup, qabdal mamat, sebelum mati. Tuh, jadi sebelum meninggal, maka ada orang kadang-kadang susah bener. Coba deh sama orang tua kali. Usahanya bagus, tapi ya dikasih modal, ludas. Mertua modalin, ambles gitu kan. Nggak berkah. Coba orang tua itu. Ya, orang tua keramat yang berjalan, salah satu bagian. Ya, kalau kita dengar Alqamah, bagaimana Alqamah? Alqamah itu orang yang paling rajin ibadah di zaman Nabi. Tapi ketika dia mau meninggal, istri datang, ya Rasulullah, inna zauzi fi naz. Bila ilaha illallah, wahai Rasulullah, suamiku, istri datang ke Nabi. Dia dalam keadaan sakaratul maut, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi diam sejenak. Maka diutus 4 orang sahabat, di antara Bilal, Salman, dan sebagainya, Ali. Coba lihat. Laqinu la ilaha illallah. Mana itu maksudnya ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ya, biasanya kan kalau benar kan di kuping sebelah kanan diajarkan la ilaha illallah. Para sahabat ke sana. Tapi ternyata terhijab, ya, hijabul lisanuhu, terhijab lisannya. Ketika dikembali ya Rasulullah, dia nggak bisa mengucapkan apa-apa. Ya, karena dia melakukan perbuatan dosa. Sehingga katakan hal abawa bain, apakah masih kedua orang tuanya ada? Nggak ada, meninggal, tinggal ibunya. Ibunya dipanggil. Ketika tanya, Bu, ini anak ibu, aku mah, oh saya nggak punya anak semacam ini. Nah, saya nggak punya, nggak mengakui. Saking bencinya anak tuh, itu hati-hati tuh. Ya, kalau dibenci sama orang tua kan nggak dapat bagian warisan, repot. Jangan kasih warisan dia bisa gitu kan. Nah, saking bencinya itu, Nabi terdiam sejenak. Apa yang menyebabkan? Apa mungkin? Ya, maka kalau gitu, kalau misalnya tidak ada ngakui, nggak punya orang tua, ya bila coba cari kayu bakar, kita bakar aja di sini daripada di neraka begitu. Maka ketika api sudah dinyalakan, maka orang tua menyalakan, ya Rasulullah, memang anak saya saking bencinya saya, gara-gara gini, dia sebagai mutajir, pedagang. Ya,
Pedagang ibunya mesen, tanya, "Bu, mau beliin apa, Bu?" Pengen dibeliin sutra, dibeliin kan sutra. Cuman sampai rumah bininya bilang, "Bang, sutranya buat saya aja tuh, karena sayang bini." Kan ada laki-laki takut sama bini, kan ada ya. Laki-laki takut bini. Ini buat ibu, ini aja sama-sama kain. Buat apa ibu cakep-cakep? Orang kulitnya juga di wiron begitu. Kayak saya di wiron tuh keriput. Udah saya aja gitu. Dikasih bininya tuh. Ya, ibunya kasih juga. Ibunya ngelihat gitu. Batin dalam hati gitu. Itu gak dosan semacam itu. Ya. Maka ketiga itu mengatakan bahwasanya dia memang anak saya maafkan. Maka Nabi kemudian ya berjanji kalau memang dimaafkan dia akan diampuni dosanya. Maka ketika diampuni, orang tuanya baru bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hati-hati yang punya orang tua ya. Jangan suka menyakiti. Kalau misalnya masih di kampung nggak bisa pulang kampung, jangan banyak alasan. Ya di TF aja 20 juta aman orang tua. Nggak bisa pulang kampung, Pak. Kenapa? TF tuh 20 juta. Alhamdulillah. Hadirin zaman bahagia, nampaknya sudah jam 7. Ya, jam 7 ya. Jam 7 kurang 70 menit ya. Ya mungkin sampai di sini. Jadi intinya adalah merayakan Id ini salah satu bagian ibadah. Jadi kesempatan kita Yaumul Ikhwat Islamnya, orang-orang yang pernah kita lukai ya. Walaupun kita tiap hari sudah bersalaman, tapi kalau dalam Ramadan ini berbeda, Pak ya. Walaupun mamin muslimah ini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira ma qabla itafaraqa. Sedangkan dalam dalil umumnya lihat, dua orang muslim yang apabila bertemu dan berjabat tangan, maka Allah hapuskan dosa-dosa itu sebelum berpisah. Luar biasa. Itu hari biasa, apalagi Ramadan dalam keadaan bersih semacam ini. Insya Allah dosa-dosa kita teman-teman kita diampuni Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat kita sehingga akhir Ramadan ini menjadikan ibadah yang paling optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istiqamah wal istita'ata wal kifayah fit ta'ati wal ibadah khususan fi syahri Ramadan wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'a sawti fatna minal afatil 'ati wal 'uqubat. Ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin akhir hayatana bi husnul khatimah. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.